Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa salat asar berjamaah bersama-sama dan kajian rutin kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan kita yang disampaikan oleh pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, Babu Azabil Qabri wa Shiddatihi. Bab tentang azab kubur dan kesulitan di dalam kubur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seseorang itu menghadapi kematian, yang itu merupakan sebuah kepastian dan pasti kita semua akan menghadapinya. Nah, ini selanjutnya adalah tentang kubur, dan kita juga pasti akan mengalaminya, berada di dalam kubur. Kubur ini sama dengannya adalah alam barzakh. Jadi walaupun orang tersebut tidak dikuburkan, misalnya meninggal, jatuh dari pesawat, tenggelam di lautan, dimakan oleh binatang buas, tetap akan memasuki alam kubur atau alam barzakh. Itu sama, tidak ada bedanya, tidak ada yang terlewatkan dari yang namanya kubur ini. Dan yang ditakutkan dari kubur ini adalah azab kubur. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'idu billahi min azabil qabr." Berlindunglah dari Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Kenapa jadi harus berlindung? Karena azab kubur ini merupakan hal yang begitu menakutkan dan menyakitkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti jangan sampai mendapatkan siksa kubur. Nah, dalam memasuki dunia kubur ini atau alam barzakh ini ada dua kemungkinan saja. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah seorang hamba yang mukmin. Kata Rasulullah, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya nazalat ilaihi malaikah biyadul wujuh." Jadi kalau seorang hamba yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang soleh itu, maka ketika memasuki kubur itu akan menghadapi malaikat yang mencerahkan, menyenangkan, wajahnya itu menyenangkan. Dan orang ini juga dipanggil dengan sebutan yang lembut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungannya lagi, ukhriji ila maghfiratin minallah. Keluarlah untuk menuju maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang al-abdul mukmin. Sebaliknya, al-abdul kafir ini lawanan dari orang tersebut. Idza kana fi iqbalin minal akhirah, apabila menghadapi akhirat, maksudnya sudah memasuki alam kubur, wan qita'i minad dunya, dan tidak berada di dunia lagi, apa yang akan terjadi? Malaikat yang datang itu dengan wajah yang hitam dan menakutkan. Kata-katanya pun akan berbeda. Ya ayatun nafsul khabi'ah, wahai jiwa yang buruk, ukhriji ila sukhtin minallah, keluarlah untuk menuju kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini opening dari malaikat dalam kubur ketika orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alam kubur ini merupakan semi daripada akhirat. Artinya, ketika seseorang itu berada di alam kubur dengan situasi yang menyenangkan, maka itu merupakan tanda alamat akan menghadapi kemudahan di akhirat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang dalam kubur menghadapi kesulitan, nah itu tanda-tanda akan kesulitan di akhirat.
Alam kubur ini adalah uh, tempat transit sebelum menuju ke akhirat. Maka orang yang di dalam kubur ini masih bisa mendapatkan pahala walaupun sudah tidak bisa lagi melakukan amal kebaikan. Bagaimana itu? Nah, ini yang dari hadis Nabi tentang iza mata ibnu Adam in qata amalu. Apabila meninggal maka amalnya sudah terputus kecuali 3 macam: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan waladin shalih yad'ulahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini merupakan peluang ketika seseorang sudah berada di dalam kubur walaupun tidak bisa mengerjakan amal ibadah lagi. Salah satu riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, innal mu'mina idza wudi'a fil qabri, apabila seorang mukmin apabila diletakkan dalam kubur, yusa'u lahu qabru sab'ina dzira'an, maka kuburnya itu akan luas. Jadi walaupun dari sudut pandang mata kita, kasat mata kita, kubur itu ukurannya sudah tertentu. Ukurannya mungkin dalam satu komplek perkuburan itu sama itu ukuran di dunia. Tetapi ketika orang itu memasuki alam kubur, antara satu dengan yang lain akan berbeda. Jadi fleksibel. Kalau ukuran di dunia sama, tetapi ketika mereka sudah berada di alam kubur, sudah berada di dimensi lain yang bernama alam barzakh, itu akan berbeda. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, orang yang beriman kepada Allah itu di dalam kubur, luas kuburnya itu adalah sab'ina dzira'an, 70 hasta. 70 hasta itu, satu hasta itu setengah meter. Nah, lebarnya 70 hasta, panjangnya 70 hasta. Dan ini bukan hanya sekedar luas, tetapi juga ada kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur tersebut. Makanya istilahnya kubur ini adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surga. Seminya. Kalaunya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa innal kafira yadiqu ani qabruh. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuburnya akan sempit, lawan dari yang beriman. Sampai hatta tadkhul ad'ahu fi jawfi. Tulangnya ini terselisih saking dihimpit dalam kubur. Nah, ini orang yang tidak beriman. Diungkapkan itu bahasanya hufratun min hufarin niran. Itu salah satu lubang daripada lubang neraka. Karena di sana semi nerakanya itu. Jadi ketika di dalam kubur itu mendapatkan siksa, maka di akhir dia akan kesulitan sama seperti itu. Makanya kubur ini adalah awal dari semuanya. Diriwayatkan ini di dalam kitab Ibnu Mubarak bab zuhud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha karihalakum arba'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membenci 4 macam. Al-abath fi sholati, bermain-main saat salat. Lalu yang kedua, al-laghu indal qiraah. Laghu ini lalai dalam membaca Al-Qur'an, berarti membaca Al-Qur'annya serampangan, asal-asalan. Lalu yang ketiga, ar-rafath fi shiyam. Ar-rafath ini kata-kata yang tercela, kata-kata yang keji saat berpuasa. Nah, dan yang keempat, dan ini yang masuk dalam pembahasan kita hari ini, yaitu ad-dhahik indal maqabir, tertawa di komplek pekuburan. Nah, ini merupakan sebuah hal yang dibenci, 4 macam yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, ini diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan, kata Rasulullah ini diriwayatkan, tanazzahu anil bauli. Tanazzahu anil bauli itu artinya harus bersih setelah buang air kecil. Al-baul itu kencing. Fa inna amata
azabil qabri minhu. Karena kebanyakan ini sederhana nih. Sederhana. Karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara istinjanya tidak beres. Setelah buang air kecil, membasuhnya itu tidak beres. Jadi entah tidak sempurna atau najisnya masih ada. Nah, itu yang menyebabkan seseorang bisa diazab dalam kubur. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi berjalan di pekuburan, Nabi memetik pelepah kurma yang masih segar, hijau kayak itu. Lalu Nabi letakkan di atas kubur. Lalu sahabat melihat itu bertanya, "Kenapa Nabi engkau melakukan itu?" Kata Nabi, "La'allahu yukhaffif anhum al-'adzab." Mudah-mudahan yang pelepah kurma ini meringankan azab. Lalu ditanyakan ini kenapa jadi diazab? Nah, itu ada dua macam. Kata Nabi, karena namimah dan tidak suci dalam istinja, atau tadi karena baul atau kencing tadi. Ini merupakan salah satu penyebab dua macam sebab seseorang diazab kubur. Nah, azab kubur ini adalah hal yang ghaib, tidak diketahui. Maka beriman terhadap azab kubur ini merupakan suatu hal yang dituntut kepada kita. Sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita percaya dengan adanya azab kubur, disitulah kekuatan amal ibadah kita. Dalam sebuah riwayat lain ini dari salah satu ulama, kata beliau, kalau kita melihat komplek pekuburan, salah satu tempat paling sunyi di muka bumi ini adalah komplek pekuburan. Ada orang bedangdutan di situ, ada konser, ada pekuburan itu paling sunyi. Tetapi kalau seandainya kita mendapatkan kesempatan sebagaimana yang Allah berikan kepada hewan-hewan itu bisa merasakan, mengetahui apa yang terjadi di dalam kubur yang tidak tahu manusia dan jin. Kenapa? Karena itu merupakan hal yang dahsyat, yang luar biasa. Kita bisa tidak tahan untuk melihatnya. Ketika kita melihat pekuburan, komplek pekuburan itu dimanapun, itu terlihat sunyi, senyap, tidak ada suara apapun. Tetapi sebenarnya yang terjadi di dalamnya itu akan sangat berbeda. Kenapa? Karena mungkin di sana ada yang berfoya-foya. Karena apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kenikmatannya. Tetapi sebaliknya ada juga yang di dalam kubur merasakan kesusahan, merasakan siksa kubur. Karena apa? Ketika hidup melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah riwayat Utsman bin Affan ini gelarnya Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa jadi disebut dengan pemilik dua cahaya? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat yang al-asyrah mubasysyirina bil jannah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga gitu. Jadi beliau ini dilihat orang itu waqafa ala qabrin fabaka. Beliau ini ketika diam atau pas standby atau di kubur menangis, fabaka, menangis. Lalu ada yang bertanya, "Innaka tuzkarul jannah wan nar la tabuki." Engkau pian waktu diceritakan, dijelaskan mengenai surga dan neraka tidak menangis. Tapi kenapa waktu melihat kubur jadi menangis? Disebutkan surga tidak menangis, neraka tidak menangis. Ketika berada di kubur tadi menangis. Kenapa? Wa tabki min hadza, engkau menangis karena di kubur ini, melihat kubur itu. Nah, lalu kata Sayyidina Utsman, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," karena Nabi bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Karena kubur itu adalah awwalu manzilin, tempat pertama kita, rumah pertama kita, min manazilil akhirah, daripada rumah nanti di akhirat. Jadi kubur itu tolak ukur bagaimana kehidupan kita berikutnya di akhirat. Nah, fa'in najal abdu minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau di kubur itu kita selamat, maka di akhirat itu akan selamat. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyadda minhu.
Tetapi kalau di dalam kubur itu tidak selamat, maka kehidupan di akhirat itu akan lebih menyusahkan. Itulah kenapa jadi Sayyidina Utsman bin Affan sedih melihat kubur. Kalau ini kayaknya 2 jam kita melihat kubur itu jelas tidak terlihat apa-apa, tidak apa-apa sunyi dan senyap. Tetapi kalau kita pikirkan apa yang tersirat, apa yang terkandung di dalam makna di dalam kubur itu kita akan berpikir panjang. Kenapa? Karena itu adalah awal tempat kita, awal pijakan kita untuk menuju alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Nah, penutup di sore hari ini ada salah satu riwayat dari Al-Barra bin Azib dari Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, di hadis 1369 bab jenazah. Nah, itu kata Nabi Muhammad SAW, idza su'ilal muslimu fil qabri, apabila seorang muslim ditanya dalam kubur, fayashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Nah, ini fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Jadi orang-orang beriman itu akan Allah berikan kekuatan di dalam kubur, bisa menjawab. Nah, ini tidak sama seperti tes di dunia. Ketika tes di dunia kita banyak-banyak belajar, ketika tes wawancara lancar. Nah, kalau yang ini walaupun kita selama di dunia lancar menjawabnya, latihan terus setiap hari, cuma amal ibadah tidak dikerjakan, nah itu tidak bisa. Ini bocorannya sudah ada. Walaupun bocorannya sudah ada, kita tempel di dinding hari-hari kita baca, itu tidak akan berpengaruh. Karena apa? Yang memberikan pengaruh itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di surah Ibrahim ini ayat 27. Yusabbitullahu alladzina amanu, Allah akan memantapkan, menetapkan orang-orang yang beriman itu bil qauli tsabit, dengan kata-kata yang tetap as-sabit. Nah, dan tasbit itu tetap itu. Nah, ini makna dari hadis ini. Ada 3 macam yang kita harus tetap bertahan, bisa menghadapi itu. Ada 3 macam. Yang pertama ketika meninggal, pertama itu meninggal. Lalu yang kedua ketika ditanya mungkar dan nakir. Ini misalnya ada pertanyaan lah, selama kita hidup ini atau kita menuju akhirat, kondisi apa saja yang kita harus bertahan. Misalnya lagi sembahyang, ada gempa, itu pilihan. Bilanya bisa bertahan bagus, cuma bila kadoane boleh aja bokah, sembahyang bahasa. Itu pilihan, ikhtiar. Sama misalnya diuji keimanan. Kalau misalnya lah beriman atau tidak, kalaunya mengucapkan kata kafir misalnya akan dibunuh. Nah, ini kejadiannya sama pilihannya Sayyidina Bilal dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu dalam kondisi terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini pilihan. Cuma kalau ketika memilih pilihan kayak Bilal yang tetap bertahan, itu pahalanya jelas lebih besar. Cuma ada pilihan yang kedua seperti Ammar bin Yasir. Imam Ahmad bin Hambal, beliau memilih pilihan kayak Bilal, tetap bertahan, sehingga beliau mendapatkan siksa. Nah, tetap itu pilihan. Tapi ada 3 macam yang ini kita wajib bertahan, jangan sampai tidak bertahan. Nah, bisa bertahan atau tidak itu hanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Ketika menghadapi malakul maut, malaikat Israel, itu yang pertama harus bertahan loh. Kenapa? Karena di saat terakhir itulah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu. Jadi saat-saat terakhir itulah kita harus tetap beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa supaya apa? Minta husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu efeknya langsung dirasakan di dalam kubur. Itu yang pertama ketika menghadapi malaikat maut. Lalu yang kedua yang harus kita bertahan nih dan kuat saat menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Harus bisa ini, tidak ada pilihan. Nanti saja
besok tidak ada, langsung itu mungkar dan nakir. Lalu yang ketiga ini harus tetap bertahan juga saat di padang mahsyar. Waktu apa? Waktu dihisab dan di mizan, ditimbang. Ini harus juga bertahan. Kenapa? Karena disitulah detik-detik penentuan kita. Ahuwa sa'idun am syaqiyun. Ahuwa sa'idun am syaqiyun. Apakah dia termasuk orang-orang yang beruntung, berarti ad-dukhul ilal jannah, masuk surga, atau dia termasuk syaqiyun, celaka, yurma ilan nar, dilempar ke dalam neraka. Nah, ini 3 macam yang kita harus bisa bertahan. Nah, dan itu merupakan yang 3 macam ini adalah peluang mendapatkan kenikmatan atau terjerembab dalam siksaan. Jadi itu rentetannya sejak menemui malaikat maut, dalam kubur, sampai nanti di akhirat. Nah, dan terakhir penutup ini ulun tutup dari surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi at-tasbit, tetap atau bisa bertahan, itu merupakan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tasbit, kita bisa bertahan, itu bisa diraih, bisa dilakukan bagaimana? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah cara-cara kita bisa at-tasbit ketika menghadapi 3 hal yang krusial bagi kehidupan kita menuju kehidupan yang abadi di alam akhirat. Itu mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu bisa merenungi bagaimana alam kubur, yaitu kehidupan kita di masa akan datang. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.